Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jalan Raya Keranggan. Saya akan melihat bagaimana bisnis pertanian perkotaan yang dikelola oleh Bapak Amal dan kawan-kawan. Bagaimana liputannya? Mari ke saya. Siang Mas, Gatot. Waduh, Pak Amal. Apa kabar Pak Amal? Ya. Ini saya lihat buahnya seger-seger banget nih Pak ya. Ini Besar-besar. produksi kita sendiri di kebun. Ini diproduksi sendiri nih Ya. Pak. Jadi ini semuanya organik nih. Semua Pak. organik, bersertifikat, Bersertifikat. ya bisa dibuktikan di laboratorium. Gitu. Semua produksi sayur dan buah kita terbebas dari residu pestisida. Udah. Ini apa nih yang melatar belakangi Pak Amal membuat usaha seperti ini nih? Ini sebenarnya awalnya hanya pengen mengajak teman-teman yang ada di dalam komunitas gerakan ekonomi Maxi Plus. Oh, ada komunitasnya nih Pak ya? Ada di hulunya kita punya namanya gerakan ekonomi rakyat berbasis jaringan. Kita kasih nama Maxi Plus. Nah, teman-teman ini adalah orang yang concern di bidang pertanian, agribisnis. Ketika mereka sudah tergabung, sudah bertani, lalu hilirnya apa? Iya. Nah, Itu Pak yang jadi masalah memang. masalah di Iya. situ karena selalu memproduksinya bisa, Iya. dagangnya nggak bisa. Iya, mau dikemanakan lagi ya. Karena dagang ini tidak mudah, maka kita buat berjaringan. Hmm. Dengan berjaringan semua menjadi ringan. Nah, toko ini masih model. Insya Allah 3 tahun lagi ini akan beranak pinak. Target kita 6.000 unit. 6.000. Itu di seluruh Di Indonesia. seluruh Indonesia. Iya. Untuk apa sih toko ini? Kita ingin memangkas mata rantai dari petani ke meja makan. Oh ya. Jadi mata rantai sayur dan buah itu rata-rata selama ini 6-8 titik. Nah, kita pengen dari petani langsung suplai ke toko. Toko langsung konsumen. Jadi mata rantainya pendek. Untuk itu tokonya harus dekat dengan sentra pertanian. Iya. Dengan sentra komunitas penduduk. Iya. Padahal emang harga dari petani sangat rendah sekali ya Pak Sangat ya. rendah. Jadi misalnya begini, petani selalu dikambing hitamkan ketika harga komoditas tertentu Iya. seperti beras, cabai, bawang merah melonjak di musim tertentu. Ketika cuaca nggak bagus, harga cabai pasti mahal. Iya. Nah, pada saat itu orang-orang yang selama ini mencari uang dengan cara mengambil rente, biasanya mengajukan proposal ke pemerintah. Iya. Impor saja Pak, saya imporkan. Nah, petaninya kejepit. Padahal harga mahal ini bukan karena kurang pasokan, tapi Iya. lebih karena mata rantainya yang terlalu Nah panjang. itu yang saya mau tanyakan tadi Pak. Jadi kesan organik itu memang menurut orang-orang awam Ya. seperti saya ini sangat mahal. Ya. Nah itu bagaimana perspektif dari Pak Amal? Sebenarnya terbalik. Hmm. Pertanian organik itu dengan teknologi bisa menjadi murah. Yang penting kan hasilnya. Pertanian organik itu hasil produknya adalah sayuran, buah, ikan atau yang lain yang tidak mengandung residu pestisida. Bukan pada prosesnya. Ketika kita orientasinya pada output, pada produk yang sehat, maka dengan teknologi itu bisa dilakukan dan menjadi sangat murah. Sehingga betul. harga sayur dan buah organik di sini bandingkan dengan di tempat lain pasti jauh lebih murah. Iya. Yang kedua, karena kita ambil langsung dari petani, maka petani dapat harga yang lebih bagus, toko dapat harga yang lebih murah. Iya. Nah Seperti itu. ini kalau cerita tentang dari hulunya nih, Iya. ini bagaimana Pak? Apa memang dipersiapkan secara sedemikian rupa untuk cara bertanam organik sampai nanti ke pupuk-pupuknya seperti Iya. apa nih Pak? Jadi di dalam komunitas Maxi Plus ini, di bawahnya ada namanya Sekolah Tani Urban. Oh, jadi ada sekolahnya juga Ya. nih Pak Amal ya? Jadi komunitas bergerak, berdagang macam-macam, pupuk organik dan sebagainya. Mereka juga kita didik di dalam Sekolah Tani Urban. Iya. Ada pembekalan dulu situ Ya, ya, di Pak? Sekolah Tani Urban ini unik. Orang tidak hanya di kelas kita kasih teori, tapi kita ajak ke kebun praktek. Iya. Nah, prakteknya berapa lama?
prakteknya harus 1 musim tanam. Mengapa 1 musim tanam? Karena agar si siswa sekolah tani urban ini mengerti mulai dari teknik budidaya sampai aspek bisnisnya. Kenapa? Karena masalah pertanian itu sebenarnya 60% lebih itu adalah non teknis pertanian. Non teknis ya. Non teknis itu apa? Mulai dari soal kebijakan pemerintah, soal distribusi, soal permodalan, soal cara negosiasi dengan pembeli. Nah, itu semua kita ajarkan. Dengan dia magang 1 musim, pengetahuan dan pengalaman dia menjadi lengkap. Setelah mereka merasa cukup di situ, kita dorong teman-teman ini untuk berbisnis sendiri, nanam sendiri di tempat lain, mandiri. Sehingga makin banyak orang kota yang main di agribisnis makin bagus, dan makin banyak teman-teman lokal ini membuat toko seperti ini. Kira-kira bibit-bibitnya sendiri apa dipusatkan juga di tempat Bapak ini? Bibit banyak. Mungkin bisa dikatakan 90% 90%. sayur buah di Indonesia ini dikuasai oleh perusahaan asing. Tapi kita di Maxi Plus ini ada perusahaan namanya Tani Solusi yang pekerjaannya fokus membuat benih. Kita sudah memproduksi benih jagung, juga beberapa jenis sayuran. Tentu belum semua jenis sayuran bisa kita produksi. Jadi sebenarnya sudah bisa membuat bibit sendiri ya Pak ya? Hasil risetnya ilmuwan kita juga lumayan oke, tapi memang bisnis benih itu bisnis yang mahal, risetnya mahal, biaya marketingnya mahal. Nah, pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Wah, menarik nih Pak. Pak Amal, nanti saya juga diajak ke kebunnya untuk melihat bagaimana proses budidayanya seperti apa ya Pak? Ya, nanti Mas Gatot akan saya kenalkan dengan teman saya. Ini orang hebat banget. Inisiat A ini dia Pak Teguh. Ini di sini. Nanti tolong Pak Teguh Gatot. ajak Pak Gatot, ajari dia bagaimana seperti teman-teman di sekolah tani itu praktek di lahan sekolah tani kita. Karena mereka mungkin juga ragu apa benar pepaya ini diproduksi di lahan. Betul, iya. Apa benar dengan belajar bertani menghasilkan uang. Nanti Pak Teguh akan menjelaskan pepaya adalah pohon uang. Pepaya adalah pohon uang. Itu dia. Itu kunci. Itu bisnis besar. Boleh nanti kita lihat. Ini. Wah, itu. Mana semangka ini bisa sebesar 4 kilo, 5 kilo. Padahal umumnya ini cuma 2,5 kilo, 3 kilo. Nanti kita coba praktekkan di lapangan. Siap. Namanya semangka Inul. Semangka Inul. Manisnya luar biasa ini. Ya, setiba dengan madu lah. Nanti kita coba juga di sana ya Pak Teguh. Boleh. Ya, Sesuai dengan konsep urban farming, lokasi perkebunan yang dikelola oleh Pak Amal dan kawan-kawan dari Maxi Plus Utama Indonesia ini berada tidak jauh dari tokonya. Tanah seluas hampir 40 hektar ini merupakan tanah uruk yang nyaris tidak produktif. Nah, ini kangkung ya Pak Teguh ya? Kangkungnya sudah besar-besar kangkung kita. ya? Jadi kangkung ini kita gunakan sebagai tanaman tumpang sari Pak. Jadi ini soalnya omsetnya harian Pak. Jadi kita ini tanaman ini kan tanaman siklus pendek Pak. 21 hari kita bisa petik. Jadi ini kita tanam di sekeliling kebun. Jadi untuk di sini kita jadwal, jadi kita rutin biar tiap hari itu ada panen Pak. Ya, ini tanaman apa aja sih yang bisa dijadikan tanaman tumpang sari di kebun Bapak ini Pak? Kalau tanaman-tanaman yang bisa ditumpang sari di tanaman pokok adalah tanaman kangkung, tanaman terong, tanaman semangka, tanaman cabai,
dan beberapa sayuran-sayuran mungkin kayak timun dan kawan-kawan, Pak. Oh, semangka malah jadi tanaman tumpang sari juga di kebun Bapak ya? Karena Iya. tanaman kenapa kita bisa jadikan tanaman tumpang sari, karena tanaman semangka itu tanaman yang usia pendek, Pak. Usia pendek. 80 iya. hari sudah bisa panen. 80 hari sudah bisa panen. Tanaman utamanya apa nih? Tanam utamanya ya pepaya, Pak. Karena Pepaya. di pepaya ini usia lifetime-nya lebih lama, Pak. Bisa berbuah sampai umur 4 tahun, 5 tahun. Nah, ya itu tadi Pak Amal bilang tanaman pepaya tanaman yang menghasilkan uang ya. Ya, bisa dinamakan juga pohon duit, Pak. Pohon duit. Bagaimana ceritanya, Pak Teguh? Ya, ini mari kita coba lihat Kesana kebun aja ya. pepaya yang ini masih usia sekitar 1 bulan, Pak. Iya, iya. Wah, sudah banyak teman-teman sana. Iya. Yaitu teman-teman kita, Pak, yang memang urban farming. Iya. Ini salah satu contoh Iya. dari area perkebunan pepaya kami, Pak. Iya. Ini ada siapa aja nih, Pak, di sini, Oh, Pak? ya. Perkenalkan teman-teman dari Maxi iya. Plus Utama Indonesia juga. Ini Bapak Indiarto. Pak Indiarto. Iya, Pak. Ya. Tenang, Pak, bisa lihat kebun-kebunnya Oh, nih. Iya, Pak. Ini Pak Bambang, Gatot, Pak. Bapak Eko ini. Iya, Pak. Iya. Ini. Ini sedang lagi apa nih, Pak, berkumpul di sini? Nah, ceritanya lagi tengok-tengok kebun, Pak. Ketemu kebun ya. Kita tiap hari itu ada Biar acara sayang, semakin sayang sama tumbuhannya. tiap 2 hari sekali atau sehari sekali kita tengokin kebun 2 jam, 3 jam ya untuk cari keringat, Pak. Oh iya. Ya, Ini kita mau tanya-tanya bagaimana sih tanaman-tanaman yang tadi dijual di toko sana tadi, cara budidayanya seperti apa gitu. Jadi kita minta dikasih tahu sama Pak Teguh nih, ya Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh, Iya. siap. Jadi Ini Iya. ahlinya. Ahlinya ya Pak ya. ya, kebetulan hobi, Pak. Hobi. Bukan ahli ya. Ini sebenarnya berawal dari hobi, tapi tidak sekedar hobi, Pak. Iya. Pengen hobinya itu tersalurkan dan sekaligus Iya. menjadikan hobi ini menjadi duit. Wah, mantap itu Pak ya. Kira-kira seperti itulah. Mantap, mantap, mantap Pak ya. Ada pupuknya yang ajaib lah. Oh, itu dia tadi. Ya, bisa dilanjutkan Pak Teguh gimana nih? Ini Siap. salah satu contoh. Ini tanaman utama kita sebetulnya dari pepaya ini, Pak ya. Nah, pepaya ini dari 0 bulan sampai 3 bulan, karena ini pertumbuhan vegetatifnya masih pendek, kita bisa tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang durasinya lifetime-nya juga pendek. Pendek ya. Tapi menghasilkannya nilai ekonomisnya juga tidak kalah tinggi dibanding pepaya. Salah satunya adalah ini tanaman semangka, Pak. Tanaman semangka ya. Semangka ini kita tumpang sari di setiap sela-sela pohon pepaya. Ini jaraknya nih berapa Jaraknya nih, Pak? kira-kira sekitar antar pohon semangka ini 70 cm, Pak. 70 cm ya? Ya. Sudah tidak mengganggu ya, Pak ya? Tidak mengganggu karena akarnya pepaya ini, akarnya semangka ini tidak terlalu dalam, Pak. Kalau akar pepaya itu dalam. Jadi ini di atasnya akar Atasnya, pepaya. bagian atas ya? Ya. Jadi ini tidak saling mengganggu. Dan ini kurang lebih pohon semangka ini umurnya sekitar 3 minggu. Kalau pepaya ini umur 1 bulan, Pak. Ya. Nah, sebelum kita membahas tanaman yang sudah ada di sini, ini perlakuan awalnya seperti apa nih, Pak? Ya ini sebelum kita mau menanam pepaya ini, Pak ya. Jadi kita setiap di lubang pepaya ini, contoh ini, Pak ya. Ya. Di sini nih pepaya kecil ini kita lubangin dulu, kita persiapan lahan, Pak ya. Persiapan lahan buat area yang kita setting awalnya adalah semangka dan pepaya dulu. Ya. Itu yang kita tuju dulu ya, Ya. Pak ya. Karena untuk awal, jadi setiap persiapan lahan ini dibikin bedengan, Pak, seluas kira-kira antar bedengan sekitar 3 meter, 4 meter, Pak ya. Nah ini di sela-sela di pinggiran ini kita bikin selokan ini, habis gitu kita lubangin untuk tanaman area pepaya, Pak. Kalau pepaya ini butuh lubangnya 40 kali 40 kali 40, panjang kali lebar kali kedalaman, Pak. 40 semua? 40 Ya, semua. ya. Habis gitu pupuk dasar yang kita benamkan di tanah adalah pupuk kandang dari kotoran hewan, Pak. Ya. Baik itu bisa pupuk kandang dari sapi ataupun dari kambing yang sudah kita fermentasi pakai Masigro itu. Oh iya. Dan itu nanti kita campurin dengan dolomit, kita aduk dengan tanah, kita biarin kira-kira selama 2 minggu, Pak. Selama 2 minggu aja ya. Ini gunanya untuk apa ini, Pak? Gunanya untuk ini adalah nanti untuk asupan makanan buat tanaman muda, Pak. Nah, jadi ini adalah unsur hara yang karena pupuk kandang ini yang sudah terfermentasi ini mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman, yaitu NP dan K, Pak. NP dan K ya. Ya, pada dasarnya tanaman nggak jauh dari itu kebutuhan nutrisinya, Pak. Ya. NP dan K. Ini semuanya bisa diambil dari pupuk kandang, Pak. Iya. Nah, di sini setelah kira-kira pupuk kandang dan dolomit ini tercampur dengan tanah kurang lebih 2 minggu, kita bisa habis itu kita mulai kocokkan dengan pupuk hayati kita. Pupuk hayati kita ini fungsinya adalah mikroba, Pak. Mikroba ya. Di dalamnya adalah dia pasukan pekerja atau mikroba. Iya. Mikroba ini gunanya untuk mengurai
untuk memasak makanannya tanaman itu yang berupa pupuk kandang tadi, itu supaya bisa terserap maksimal oleh tanaman itu dengan bantuan mikroba ini, Pak. Iya. Ya. Jadi fungsinya dari pupuk yang ini hanya ingin membantu saja, Pak ya? Betul sekali. Ini sebagai katalisator, Pak. Fungsinya dia sebagai untuk memasak yang bahan makanannya tanaman yang pupuk kandang tadi untuk bisa terserap unsur-unsurnya N, P, dan K itu untuk bisa terserap oleh tanaman. Itu lebih maksimal dengan bantuan mikroba pekerja ini yang namanya pupuk Maxigro ini, Pak. Ini organik juga ya, Pak ya? Ini pupuk hayati. Hayati ya. Jadi untuk investasi pepaya ini sebenarnya kalau tidak ada tumpang sari, itu kosnya per pohon itu sekitar 30 sampai 40 ribu, Pak. Masih untung tapi minim sih, Pak ya? Iya. Ya. Enggak, kalau pepaya ini dari awal sampai dia berbuah itu membutuhkan biaya sekitar dari olah lahan sampai berbuah itu sekitar 40 ribuan, Pak. 40 ribuan ya. Kalau tanpa tumpang sari ya. Dan kalau kita hitung untuk biasanya di tahun pertama ini pepaya mulai berbuah itu di ketinggian sekitar 20 cm dari 30 cm dari permukaan tanah, Pak. Nah, itu kira-kira umur usianya sekitar 5-6 bulan, Pak. 5-6 mulai bulan. berbuah kecil. Kita panen pertama mulai di umur 8 bulan, Pak. Itu kurang lebih 8 dia, soalnya dia matangnya dia tidak serempak, Pak. Jadi kita kalau biasanya dalam satu pohon ini tiap minggu kita bisa petik 3 sampai 4 buah, Pak. Iya. Dan kalau kita rata-rata 1 tahun pertama itu dia berbuah 75 sampai 100 buah, Pak. 75 sampai 100 Dan buah. harga pepaya ini untuk di tingkat kebun ya, di tingkat petani, ini per kilonya sekitar 4.000 sampai 5.000, Pak. Nah, dan pohon pepaya ini kurang lebih satu buah ini kurang lebih antara 1 sampai 1,5 kilo, Pak. Iya. Dan kalau kita rupiahkan sekitar kalau 1 kilonya 5.000 berarti satu buahnya sekitar 7.000, Pak. Dan untuk luasan 1 hektar tanaman yang kita bisa tanam di luas 1 hektar itu kurang lebih sekitar 2.500 sampai 3.000, Pak. 3.000 pohon. Ya. Di dalam satu pohon kira-kira kalau tahun pertama itu bisa menghasilkan kalau satu buahnya sekitar 7.000, kira-kira kalau dikali sekitar 50 itu sekitar 350.000, Pak. Satu untuk tahun pertama. Nah, untuk 350.000 kalau bayangkan kalau kita punya 3.000 pohon dalam 1 hektar, Pak. 350.000 dikali 33.000 berarti berapa? Sekitar 900 juta, Pak. Dalam 1 tahun. Itu hanya pertama. Pohon pepaya. Hanya pohon pepaya saja ya. Jadi kenapa kita sebut ini sebagai pohon duit? Karena kita selalu memegang cash harian, Pak. Kalau sudah umur 7 bulan, kita tiap hari itu nggak kurang kita bisa memetik antara 2.000 sampai 2.500 buah, Pak. Kalau kita rupiahkan berapa? Kalau seandainya per biji harganya 7.000, kalau kita bisa petik 2.000 pohon sehari, 2.000 buah, kita bisa ngaikan 1 hari kita bisa dapat 14 juta, Pak. 14 juta, wah luar biasa itu. Di lahan ini pula, siswa Sekolah Pertanian Maxi Plus belajar bercocok tanam secara organik. Tanaman semangka ini misalnya merupakan hasil karya para siswa. Nah, ini bunga betina itu selalu gendong buah, Mas. Kalau ini namanya bunga jantan, tidak ada baka buahnya. Tapi pembungaan internal ini nggak boleh. Jadi ini nanti jadi hasilnya jadi jelek. Pembungaan ini Dikalahkan yang mana itu? nah, nanti ini kan bunga ini kan pasti rontok ya. Kalau ini kan bakal jadi buah kalau dikawinkan. Nah, nanti ini kan dari pepaya dari semangka bulat, Mas. Dikawinkannya sama semangka yang lonjong. Ini kan lonjong inul. Ini dicari bunganya, Mas. Karena bunganya ini kan ada benang sarinya, Mas ya. Nah, benang sarinya ini ada serbuknya ini. Nah, ini kita tempel-tempelin, tapi ini biasanya membukanya kelopak bunga ini pada saat cuma 1 jam, Mas, di pagi hari. Nggak boleh ini jam ya? 6 sampai jam 7 pagi. Terlalu lama ya, Pak?
Cuma itu, habis itu dia mingkup lagi kena sinar matahari. Nah ini kita keprek-keprekan di sini, Mas. Jadi benang sarinya biar nempel ke sini. Tapi pas pagi hari sebetulnya. Itu harus manual ya Pak ya? Manual Pak. Biasanya lewat tawon Pak. Tapi kalau lewat tawon nggak bisa semuanya Pak. Iya. Ini mungkin satu buah ini digini-giniin itu sampai 5 kali bunga ini Mas. Kayak benar kita cari, tapi kita cari dari bunganya, bunga jantannya semangka inul Mas. Semangka lonjong dikangkes semangka bulus. Nanti jadinya ini nanti semangkanya tanpa biji. Semangka tanpa biji. Itu sudah proses alam yang dibuat ya. Ya ini kan ini sebenarnya merusak genetika ini. Supaya nanti bijinya ini nggak tumbuh. Jadi dikawinkan sama semangka lonjong ini Mas. Semangka inul yang tadi itu. Ini dicari bunga jantannya kita kawinin. Ini tapi